Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Gustina SPD, nomor peserta PPG 2015-007-64123. NIP PPG 2110525. Saya mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 dari program studi IPS Universitas Pendidikan Indonesia. Pada hari ini, Senin 6 Desember 2021, bertempat di SMP Negeri 23, saya mengambil video praktik pembelajaran uji kinerja pada materi konflik dalam kehidupan sosial kelas 8. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Gimana kabarnya hari ini, nak? Baik. Kalau baik. Untuk memulai pelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa. Silakan ketua kelas untuk doanya. Doa mulai. Sikap. Perisal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini apakah ada yang tidak masuk, nak? Ada. Apa namanya, nak? Trisno Oh, 2 orang. Keterangannya apa, nak? Sakit. Satu dari 17 siswa, yang ada 2 yang tidak masuk, ya. Kita doakan. Tri sama siapa nak tadi? Iwan Andrea. Cepat sembuh. Ada suratnya, nak? Ada? Kita lanjutkan, ya. Ya, anak-anakku sekalian, sebelum kita belajar, ada baiknya kita untuk mengecek kebersihan kalian, kerapian kalian. Berdiri coba, sudah rapi belum? Gimana, sudah rapi belum? Ini kenanya dilihat, nak, sudah bersih? Sudah bersih. Ibu selalu tidak lupa untuk mengingatkan kalian untuk jaga kesehatan, ya. Jaga kesehatan dan tidak lupa untuk 4E. Satu apa, nak? Cuci tangan. 2, memakai masker. 3, menjaga jarak. 4,
Indonesia. Itu inginnya Ibu tumbuhkan kepada kalian. Sekarang coba perhatikan gambar berikut ini. Ada yang bisa berpendapat mengenai video gambar ini? Oke, silakan Mawar. Gambar atas di sebelah kanan itu adalah orang tawuran, Bu. Oh iya, tawuran. Terus apa lagi nak? Itu saja. Oh, gambar di bawah sebelah kiri itu gambar razia, Bu. Oh iya, ya. Gambar di bawah sebelah kanan itu orang bertengkar. Atas sebelah kiri orang berdebat. Oke. Menurut pengalaman tadi anak-anakku, gambarnya tentang orang berdebat ya, orang berkelahi. Terus ada yang kena razia, ada yang bertengkar. Oke, jawabannya Ibu Tampo. Silakan, ada yang mau berpendapat lagi tentang apa gambarnya nak? Apa nak? Oh iya, merupakan contoh konflik. Ada lagi yang mau berpendapat? Saya, Bu. Iya, silakan. Konflik bisa membuat perpecahan, Bu. Iya, ini merupakan contoh konflik. Konflik menimbulkan perpecahan. Kita harus ketahui konflik itu bila tidak ada solusi bisa menimbulkan perpecahan. Kenapa menimbulkan perpecahan? Benar kata kelompok 3 yang ada, konflik itu bisa menimbulkan perpecahan sehingga itu bisa merugikan diri kita sendiri maupun orang lain. Motivasi yang bisa kita ambil dari hal ini adalah kita harus memahami lingkungan sekitar kita berinteraksi dengan orang lain pasti bertemu dengan beragam orang ya, dari suku agama, ras, walaupun maupun watak karakteristik, sehingga kita harus menanamkan pada diri kita untuk meningkatkan sikap saling menghormati, toleransi, dan juga menghargai misalnya perbedaan itu. Nanti ya, seperti semboyan yang kita ketahui mengenai Bhinneka Tunggal Ika. Ada yang tahu Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda tapi tetap satu. Iya, benar. Berbeda-beda tetap satu jua. Sehingga kita bisa meminimalisir terjadinya konflik. Oke. Lanjut Judul yang kita materi pada hari ini mengenai konflik dalam kehidupan sosial. Karena ya, tujuan pembelajaran. Adakah yang bisa membacakan Ibu tujuan pembelajaran hari ini? Silakan dari kelompok 4. Melalui model pembelajaran problem based learning, peserta didik mampu 1. Menganalisis faktor-faktor penyebab konflik sosial yang ada di sekitar lingkungan dengan benar. 2. Menganalisis dampak terjadinya konflik sosial yang ada di lingkungan dengan benar. 3. Menganalisis bagaimana cara mengatasi konflik sosial yang ada di lingkungan dengan tepat. 4. Menjadikan hasil diskusi kelompok mengenai konflik dalam kehidupan sosial yang ada di lingkungan dengan baik. Ya, itu tujuan pembelajarannya. Ibu akan menjelaskan sedikit langkah-langkah pembelajaran hari ini. Kita menggunakan model problem based learning. Jadi Ibu nanti akan menampilkan masalah yang akan kalian diskusikan dan kalian akan maju untuk presentasi seperti biasanya. Setelah itu, Ibu akan memberikan instrumen penilaian pada kalian. Ada 3 penilaian. Yang pertama, penilaian sikap kalian dalam belajar, dalam proses diskusi, dalam proses di dalam kelas ini Ibu akan nilai. Yang kedua, mengenai penilaian pengetahuan. Nanti ada kuis yang akan kita selesaikan melalui Google Formulir, Google Formulir. Yang ketiga, mengenai penilaian keterampilan sikap kalian waktu tampil dan presentasi kalian. Oke ya? Setelah itu kalian akan dibagi menjadi kelompok dan Ibu akan bagikan ke satu grup. Ini apakah sudah berkelompok? Ya. Sudah berkelompok, sekarang Ibu akan membagikan ke KPD-nya. Silakan kelompok 3, kelompok 1, kelompok 4,
Ini Ibu ada tayangan video. Ibu minta kalian untuk mengamati video berikut ini. Kan ada yang buat senjata kalian nggak? Nggak ada sih sama sabuk ya. Belum ada keterangan dari pihak kepolisian terkait tawuran tersebut. Pasca setelah melakukan gelar, tawuran antar kedua kelompok pelajar di sekolah ini pun sering terjadi. Tim Liputan Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Dari tayangan video tersebut, ada yang mau memberi komentar mengenai video tersebut? Saya Bu, kalau menurut kami tawuran mengakibatkan korban jiwa. Iya, tawuran menimbulkan korban jiwa. Betul sekali, menurut kelompok 1, nah ya, tawuran itu bisa menimbulkan korban jiwa. Terkadang bisa luka ringan ataupun bisa meninggal. Pernah lihat kan? Terus sekarang Ibu mau nanya sama kalian, adakah yang pernah melihat kejadian seperti ini di lingkungan kita? Oh, kamu pernah? Ya, silakan. Saya Bu, saat pulang sekolah saya melihat orang tawuran yang memakai senjata tajam. Kami sekalian ya, memakai senjata tajam. Ibu harap kalian jangan pernah seperti itu ya. Kalau sudah memakai senjata tajam, identik sekali dengan akan berkelahi atau membunuh, kan berbahaya. Ada lagi yang mau memberi komentar mengenai video tersebut? Tawuran tadi merupakan salah satu contoh konflik. Ya, betul sekali, kelompok 3. Tawuran merupakan salah satu contoh konflik. Konfliknya antara apa nih? Biasanya individu atau kelompok sama kelompok. Kalau tawuran sebelah sini, tawuran termasuk konflik antara individu sama individu atau kelompok dengan kelompok. Kelompok dan kelompok Bu. Iya, betul sekali, kelompok dengan kelompok. Ya, Teh? Kalau tawuran itu termasuk kelompok dengan kelompok, kelompok dengan kelompok ya. Kenapa seperti itu? Karena tawuran biasanya jumlah masanya banyak. Dari sekolah A ke sekolah B bawa anggota, terus tawuran. Biasanya dilakukan di mana nak tawurannya? Di tempat sepi. Yakin? Kalau lihat video tadi di mana tempatnya? Di tempat ramai di jalan raya. Oke? Nah, dari tayangan video tawuran tersebut ya Nak ya, Ibu harapkan kalian bisa atau mampu merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang ingin kalian ketahui mengenai tawuran antar pelajar. Silakan bagi anak-anak sekalian yang ingin merumuskan pertanyaan bisa maju ke depan. Silakan Nak.
Masih ada lagi? Cukup? Oke. Dari rumusan pertanyaan-pertanyaan yang kawan kalian berikan di papan tulis, yang pertama, bagaimana cara mengatasi tawuran antar remaja? Yang kedua, dampak apa saja yang ditimbulkan akibat tawuran antar pelajar? Yang ketiga, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan tawuran antar pelajar di tayangan video? Dari pertanyaan ini, adakah yang bisa menjawab dari pertanyaan ini? Saya Bu, mencoba menjawab nomor 1. Ya. Cara mengatasi tawuran antar remaja, misalnya memberi sanksi yang tegas bagi siswa yang terlibat tawuran agar memberi efek jerah, tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Ya, betul. Bagus. Saya mencoba menjawab nomor 2. Dampak apa saja yang ditimbulkan akibat tawuran antar pelajar, yaitu rusaknya fasilitas dan sarana-prasarana umum dan bisa menimbulkan korban jiwa. Ya, betul sekali. Itu dampak-dampaknya ya, Naya? Faktor yang menyebabkan tawuran antar pelajar tayangkan di video menurut saya karena perbedaan pendapat individu maupun perbedaan kepentingan. Itu termasuk faktor-faktor yang menyebabkan tawuran antar remaja. Dari jawaban teman-teman kalian, jawaban ini bersifat masih sementara ya Naya. Ibu minta kalian dalam berkelompok untuk membahas lebih dalam materi video tentang tawuran serta perumusan masalah-masalah yang telah kalian tulis ini. Silakan kalian diskusi kelompok dan mengisi di LKPD. Silakan mulai untuk berdiskusi. Tidak lupa kalian untuk referensi. Untuk bahan referensinya ya. Untuk tambahan referensi kalian bisa buka link materi ajar yang ibu sudah kirim ke grup WA ya Naya. Ibu kasih waktu kalian 10 menit untuk berdiskusi. Setelah itu kalian tuliskan di lembar kerja siswa. Setelah itu kalian maju untuk presentasi. Silakan dikerjakan. Ayo kawan-kawan, mari kita berdiskusi tentang hal yang konflik. Ini jawaban nomor 1. Ini berdasarkan tayang. Ada kesulitan? Ada? Yang mana nih? Dapat? Nomor 1 atau nomor 3? Nomor 2. Apa pertanyaannya? Dampaknya maksudnya? Lalu dampak, misalnya kamu tawuran. Kalau dulu dampaknya apa? Negatif. Bisa tentukan nggak? Berarti itu peran orang tua harus ada ilmu ya.
cari referensi di buku paket kan ada, bisa ya? Ini? Mana? Angka? Jangan lupa nama kelompoknya ditulis ya. Kalau tidak ada di buku paket, nah ya silakan kalian buka di materi ajar di depan sini ya, di WA ya. Silakan dibuka. Sudah selesai semuanya? Sudah. Oke, kalau sudah selesai semua, silakan kalau mau mana dulu yang akan maju presentasi. Tunjuk tangan. Yang lain jangan lupa untuk menanggapinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mendiskusikan hasil lembar kerja peserta didik kami. Faktor-faktor penyebab konflik: adanya saling ejek antar sekolah, adanya keinginan menjadi jagoan atau terkenal, kemudian kurang perhatian dari orang tua atau guru. Dampak dari tawuran antar pelajar akan menimbulkan korban luka-luka ataupun meninggal dunia. Lalu tawuran juga mengakibatkan rusaknya tempat yang digunakan tawuran tersebut. Akhir tawuran mengakibatkan keresahan dalam masyarakat. Cara mengatasinya adalah memberikan sanksi kepada siswa yang terlibat supaya jerah dan tidak mengulangi lagi. Sekolah menciptakan suasana sekolah yang mampu membuat siswa nyaman agar betah di sekolah, dan juga pihak sekolah menanamkan nilai-nilai karakter pada peserta didik, dan pihak sekolah dan orang tua melakukan kerjasama untuk melakukan pengawasan agar siswa tersebut terhindar dari perbuatan yang tidak baik. Itulah hasil diskusi dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Terus kita lanjutkan ke kelompok berikutnya. Kelompok mana yang sudah siap? Kami dari kelompok 2 akan memaparkan jawaban dari kelompok kami. Ya, silakan. Faktor-faktor penyebab konflik: adanya rasa solidaritas dalam kelompok yang tinggi karena adanya provokator dalam kelompok. Jadi ketika ada provokator tersebut akan mempengaruhi teman-teman yang lain karena ingin meluapkan kekesalan, keadaan keluarga yang tidak harmonis. Dampak dari tawuran antar pelajar: adanya korban jiwa bisa luka-luka maupun bisa menyebabkan kematian, kemudian merusak fasilitas umum. Cara mengatasinya: siswa harus bergaul dengan teman-teman yang baik dan orang tua lebih mengajarkan nilai-nilai agama dan nilai moral kepada anak-anaknya. Yang terakhir, untuk pihak sekolah mengajak kerjasama dengan LSM untuk mensosialisasikan agar para siswa terhindar dari tindakan negatif seperti tawuran. Hasil pemaparan dari kelompok 2 sudah bagus. Silakan dari kelompok selanjutnya. Kelompok berapa? Kelompok 1 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1. Faktor-faktor penyebab konflik: adanya geng antar sekolah untuk menunjukkan kekuatannya masing-masing, adanya budaya dari alumni sekolah yang sudah turun-menurun, gagalnya sekolah dalam menerapkan nilai-nilai pada peserta didik, serta hubungan orang tua dan anak yang kurang baik. Dampak dari tawuran antar pelajar: siswa takut untuk pergi ke sekolah, siswa mendapatkan coercing dan bisa juga dikeluarkan dari sekolah, merusak citra sekolah dan tentu akan menimbulkan korban jiwa. Cara mengatasinya: alternatif dari sekolah antara lain, sekolah bisa memberikan sosialisasi positif melalui kegiatan-kegiatan positif seperti ekstrakurikuler. Alternatif dari orang tua misalnya bisa memberikan pengawasan yang lebih terhadap anak-anaknya supaya mereka tidak terjerumus ke dalam hal-hal negatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
diskusi dari kelompok kami. Faktor-faktor penyebab konflik, ajakan dari teman sebaya atas dasar kesetiakawanan, kurang mendapat perhatian dari orang tua sehingga anak terpaku untuk melakukan penyimpanan, yaitu tawuran antar pelajar sebagai ajang gengsi siapa yang lebih hebat, kurangnya pengawasan dari sekolah, pengaruh dari tayangan kekerasan baik dari televisi, internet ataupun sosial media, dampak dari tawuran antar pelajar, merusak fasilitas-fasilitas umum yang mana nanti akan mengakibatkan kerugian bagi negara, mencoreng nama baik sekolah, mengakibatkan pelajar tersebut terluka maupun bisa meninggal dunia. Cara mengatasinya, orang tua merupakan pola asuh yang baik dan anak serta menanamkan nilai-nilai moral kepada anak-anak mereka. Kemudian orang tua juga mengadakan pengawasan pada tontonan yang ditonton anak-anak untuk menghindari tontonan yang berbau kekerasan. Sedangkan dari pihak sekolah meningkatkan perhatian dan membangun komunikasi yang baik kepada peserta didik dan melakukan pengawasan terhadap peserta agar tidak melakukan tindakan menyimpang seperti tawuran. Sekian dari hasil diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Ibu sudah bagus semua ya, sudah masuk faktor-faktor penyebabnya. Tadi apa faktor-faktor penyebabnya? Karena adanya perbedaan pendapat, adanya gengsi antar geng ya. Ada lagi karena kurangnya perhatian dari orang tua maupun pihak sekolah. Terus dampaknya apa nak tadi nak? Dampaknya bisa menimbulkan korban jiwa, terluka. Terus kalau misalnya tawurannya di tempat umum bisa merusak fasilitas umum. Biasanya kan mereka tawuran membawa apa? Membawa senjata tajam. Terus apa yang panjang itu nak untuk ini? Kayu bisa jadi celurit itu. Ya. Sudahnya dampak faktor. Terus satu lagi apa nak? Cara mengatasinya. Cara mengatasinya gimana tadi? Kelompok 4 coba lihat cara mengatasinya tadi gimana? Orang tua menerapkan pola asuh yang baik kepada anak serta menanamkan nilai-nilai moral kepada anak-anak mereka. Kemudian orang tua juga mengadakan pengawasan pada tontonan yang ditonton anak untuk menghindari tontonan yang berbau kekerasan. Sedangkan dari pihak sekolah meningkatkan perhatian dalam membangun komunikasi yang baik kepada peserta didik dan melakukan pengawasan terhadap peserta didik agar tidak melakukan tindakan menyimpang seperti tawuran. Ya, itu ya. Sudah benar ya cara mengatasinya dari kelompok 4 tadi, antara lain pengawasan dari orang tua ya, dari pihak sekolah juga melakukan sosialisasi bahwa tawuran itu tidak bagus, bisa dilakukan. Biasanya didatangkan juga ya, misalnya dari pihak kepolisian bekerja sama dengan sekolah untuk mensosialisasikan pencegahan tawuran antar pelajar. Demikian presentasi kita tutup. Ibu akan meminta kalian siapa yang bisa menyimpulkan pada materi hari ini. Silakan tunjuk tangan. Konflik itu bisa terjadi karena beberapa faktor, bisa dari perbedaan pendapat, perbedaan kepentingan, perbedaan asal daerah. Kemudian untuk mencegah konflik bisa dengan mempertemukan pihak-pihak yang bersangkutan untuk menghasilkan solusi atas konflik tersebut, atau bisa juga menggunakan bantuan lembaga hukum. Ya, betul sekali nak, kesimpulan dari kelompok 3 tadi sudah bagus. Ibu akan menambahkan sedikit. Selain dari yang kalian simpulkan tadi tentang faktor, dampak, cara mengatasinya, tidak lupa tanamkan pada diri kalian untuk menerapkan sikap apa? Toleransi, menghargai, menghormati, supaya apa nak? Supaya meminimalisir terjadinya konflik. Ngerti? Paham? Oke, bagus. Baiklah, untuk pelajaran hari ini kita akan merefleksikan. Pelajaran hari ini menyenangkan tidak nak? Menyenangkan. Apa yang kita pelajari hari ini? Tentang konflik. Ada nilai moral tak yang kita pelajari? Ada. Apa Pak Indi nilai moralnya? Tidak boleh tawuran. Oh, tidak boleh tawuran. Kita harus menghindari konflik, ya nak ya. Sebisa mungkin ya kita menghindari konflik, karena konflik itu bisa merugikan diri sendiri maupun orang lain. Baiklah, kalian sudah
mengadakan kuis yang Ibu share di grup WA. Silakan kalian kerjakan. Bawa buka aja masa bawa. Terima kasih, Bu. Ini belajar. Sulit tidak soalnya nak? Sudah semua? Gimana nilainya? Dari KPM yang sudah 85 itu sudah betul. Oke. Selanjutnya anak-anakku silakan kembalikan LKPD yang telah kalian buat tadi, taruh di meja itu. Silakan, silakan bangga. Silakan rapikan mejanya nak. Rapikan mejanya untuk diri kita. Taruh tadi meja mana? Silakan kalian rapikan meja. Kelompok 4 silakan rapikan mejanya. Sudah memulai KPD-nya nak? Sudah ya, semua sudah rapi di mejanya. Kita bersiap-siap untuk pulang. Sebelum kita berdoa untuk pulang, Ibu mengingatkan untuk mempelajari materi berikutnya mengenai integrasi sosial. Oke, tentang materi integrasi sosial. Silakan ketua kelas pimpin doa untuk kelas. Doa mulai.